Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tibalah kita pada pertemuan kedua. Pada bab kedua ini kita masih melanjutkan bab tentang niat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa yambaghi lan sayokjone apa ayyan wiya yen to niat sapa al-muta'allimu wong kang ngaji. Wong kang ngaji ini maksudnya ya sampean, orang yang mencari ilmu. Sapa al-muta'allimu wong kang ngaji. Bitolabil ilmi kelawan nyupreh ilmu. Bitolabil ilmi kelawan nyupreh ilmu. Ridallahi ta'ala ing ridone Allah ta'ala. Waddarul akhirata lan akhirat. Lan pahalane akhirat. Wa izalatat jahli lan ngilangi kebodohan an nafsihi saking awak dhewene tolib wa an sairil juhali lan saking sekairine wong kang bodoh wa ihya ad-dini lan ngurip-nguripi agama wa ibqa al-islami lan netepi Islam fa inna baqa al-islami mongko sak temene tetepe Islam iku bil ilmi kelawan ilmu wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud wat taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane kebodohan. Jadi di dalam pasal yang sedikit ini dijelaskan bahwasanya bagaimana niat seorang yang mencari ilmu. Sebaiknya kita ketika mencari ilmu, niatnya adalah yang pertama, ayyan wiyal muta'allimu bitolibil ilmi ridallahi ta'ala. Jadi sebaiknya, seharusnya orang yang mencari ilmu itu, niatnya yang pertama adalah ridallahi ta'ala. Mencari ridho Allah ta'ala. Kenapa? Karena ridho Allah Ta'ala itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Apa yang kita lakukan kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka juga tidak barokah gitu. Jadi seperti Saman Mondok saat ini, itu kan kita tujuan akhirnya ya pokoknya tujuan utama kita itu mencari ridho Allah gitu. Ketika kita mendapatkan ridho Allah, maka apa yang kita lakukan akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih barokah dan manfaat seperti itu. Yang kedua, waddarul akhirata. Ya niat utama kita ya akhirat gitu loh. Jadi seperti yang kita jelaskan di minggu lalu bahwasanya ada orang yang melakukan pekerjaan dunia tetapi dia niati untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan keduanya, mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Nah, sama halnya kita ketika kita belajar, kita niati untuk mencari akhirat, maka Allah akan memudahkan proses belajar kita, memudahkan proses mondok sampean, memudahkan proses orang tua kalian untuk mencari nafkah. Karena orang tua kalian yang ada di rumah ini ketika mencari nafkah, itu kan perkara dunia, tetapi diniati mencari nafkah untuk memondokkan anak. Nah ini akan mendapatkan keduanya, mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Karena apa yang digunakan atau apa yang dicari orang tua itu juga untuk wasilah atau jalan samian untuk bisa lancar dalam mondok seperti itu. Selanjutnya adalah wa izalatul jahli dan menghilangkan kebodohan. Jadi kita ketika kita mencari ilmu, ketika kita belajar, semakin kita belajar maka kita itu akan semakin tahu kebodohan kita. Kita itu akan semakin tahu, oh ternyata selama ini saya belum tahu apa-apa. Oh ternyata selama ini saya belum tahu yang namanya
Islam itu seperti ini. Intinya niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Wa ansa iril juhali. Nah, ini yang kedua. Jadi selain menghilangkan kebodohan diri sendiri, kita juga berniat untuk menghilangkan kebodohan orang lain gitu loh. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita mengajarkan atau kita saling sharing, belajar dengan orang lain. Jadi misalnya saat ini gitu, ketika saya mengajar sampean itu bukan semata-mata ya saya ngajari sampean, bukan, tapi kan saya sama sampean itu sama-sama saling belajar seperti itu. Terus selanjutnya wa yahya ad-dini wa ibqa al-islami, dan ngurip-nguripi agama. Ngurip-nguripi agama itu menghidupkan agama gitu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk menghidupkan agama Islam. Dengan ilmu yang kita punyai, dengan bekal ilmu yang kita pelajari, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan agama Islam. Menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami, dan netepi agama, menetepi Islam itu maksudnya ya melestarikan agama Islam. Dengan ilmu yang kita punyai, maka kita dapat menghidupkan agama yang selanjutnya dapat melestarikan agama Islam seperti itu. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena tetapnya agama Islam atau lestarinya Islam itu ya dengan ilmu gitu loh. Sekarang nggak mungkin kita itu tidak butuh ilmu. Jadi seperti ketika kita melakukan ibadah, seperti kita melakukan muamalah atau hubungan dengan sesama manusia, semua itu juga membutuhkan ilmu. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, karena tidak sah zuhud dan takwanya seseorang tanpa ilmu. Zuhud. Jadi percuma gitu orang melakukan kezuhudan, melakukan ketakwaan, tetapi tidak disertai dengan ilmu, maka tidak sah. Jadi intinya seseorang yang mencari ilmu itu niatnya apa? Yang pertama mencari ridha Allah. Yang kedua adalah untuk bekal akhirat. Mencari ridha Allah untuk bekal akhirat. Selanjutnya wa izata jahli, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami, dan menghidupkan agama untuk melestarikan agama Islam. Jadi jangan sampai salah niat. Niat sampean kesini untuk mondok dan untuk sekolah. Jangan sampai kebalik ya. Jadi jangan sampai kebalik untuk niat kesini, niat datang ke pondok untuk sekolah dan mondok. Bukan, tapi untuk mondok dan sekolah. Karena ketika kita niatnya mondok dan sekolah, itu akan mendapatkan keduanya. Mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia. Bukan sebaliknya gitu loh. Jangan sampai salah niat. Jadi niatnya mencari ilmu, niatnya seorang pelajar adalah mencari ridha Allah, bekal akhirat, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain, menghidupkan agama dan untuk melestarikan agama Islam. Sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.